warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Putra Andika Siagian. Sore ini kita akan berkombur ya dalam acara Markombur. Dan nanti mungkin akan ada topik-topik yang terkini yang mungkin saja ringan, tapi harus kita bahas ya. Karena ini merupakan isu sosial. Nanti saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Kali ini saya dijumpakan kembali nih ya dengan Zizi. Iya Bang Putra, apa kabar? Iya sehat Zizi. Zizi sehat juga ya? Pastinya harus sehat juga dong Bang Putra. Senang banget ya hari ini bisa ketemu dengan Bang Putra dan juga pemirsa di rumah di mana kau bukan di Markombur. Dan tadi seperti yang sudah dispilkan oleh Bang Putra, topik hari ini sangat menarik dan sangat menginspirasi. Dan kita akan bahas seputar tentang perempuan nih. Perempuan yang biasanya identik dengan hal-hal yang berbau pekerjaan rumah tangga yang dianggap tidak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi yang kali ini berbeda ya Bang Putra, ini adalah sosok yang memang membanting setir ini, membanting setir dari pekerjaan rumah bisa membuat sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan tentunya kita untungnya beruntung ya karena tinggal di Indonesia, artinya di Indonesia ini sangat peka sekali terhadap kesetaraan gender yang memang sudah setara ya, apalagi sudah zaman setelah RA Kartini sudah berjuang penuh nih untuk memperjuangkan hak perempuan yang memang harusnya ya bisa dilakukan seperti itu, tidak ada boundariesnya sama sekali. Nah kita sudah hadirkan narasumber yang pastinya akan menginspirasi sekali nih selama 1 jam nantinya di Markombur. Ada siapa Bang Putra? Nah di samping abang ini ada Kak Rabiatul Adawiyah STR Cap ya, tapi akrab dipanggil Kak Ratu ya. Iya, founder Kartini Jalanan Medan. Kenapa disebut Ratu? Karena Ratu Jalanan memang ya. Wah luar biasa ya. Selamat datang di TVRI Kak, di Markombur. Terima kasih Bang. Alhamdulillah sehat nih Kak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di samping Zizi ada siapa ini? Nah kalau yang di samping Zizi ada seorang pejuang perempuan. Di sini sudah hadir Kak Grace. Apa kabar Kak Grace? Baik Kak. Luar biasa ya, ini semangat untuk berjuang tetap. Pasti, harus semangat. Pejuang maksudnya pasti pejuang perempuan, karena Kak Grace tuh perempuan ya kan? Iya, jadi kalau Bang Putra apa ya, pejuang laki-laki. Sama-sama saling memperjuangkan ya. Iya. Nah sebelum pertanyaan dari Zizi biasa, abang dulu lah yang nanya. Silakan ya kan? Bang Putra. Perempuan menginspirasi di jalanan, Kak Ratu, ini ya kan. Bagaimana kira-kira menurut kakak nih ya kan perjuangan yang harus kakak lewati selama hidup ini kan. Mungkin saya lihat ini kan gelarnya bidan ini, pemirsa ya kan. Seorang bidan bisa berjuang di jalanan, ini kan sangat seperti betul-betul banting setir ya Ji ya. Betul ya Bang Putra, banting setir nih pemirsa ya kan, seorang bidan tapi bisa aktif di jalanan. Bahkan saya mendengar prestasinya Ji, luar biasa banyak pemirsa. Banget ya Bang Putra. Iya, ini asal muasalnya dulu nih kita tanya sebelum kita ke Kartini Jalanan ini ya kan. Asal muasalnya itu apa motivasinya ya sehingga kakak memilih jalur aktif ataupun berada di jalanan daripada di rumah sakit atau di kantor atau di rumah. Silakan. Awal mula tuh saya masih kerja rumah sakit di Mitra Sejati, Medan. Kemudian saya dikenalkan sama teman saya ojek kereta. Pada saat itu sepeda motor, kereta kan, Vixen kereta saya. Terus saya coba ojek online, 4 bulan ngojek. Ini lumayan nih saya pikir. Jadi kemudian karena berhubung ada mobil di rumah, Avanza lama, jadi saya pinjam sama orang tua. Orang tua nggak tahu ini saya gojekkan, saya grabkan. Hingga teman saya bilang, coba mobil yuk. Di mobil lebih bagus pendapatannya. Sehingga saya coba di mobil, tapi saya tetap kasih 100.000 per hari ke umi saya. Untuk perbaikan mobil dan cicilan. Pada saat itu memang mobilnya juga masih nyicil. Kemudian saya mulai sambil dinas, saya nge-grab, dinas. Sambil dinas, saya masih di Mitra Sejati. Saya dinas sampai dinas malam, saya ngantuk-ngantuk, semua pegawai penasaran kerja apa. Sampai akhirnya sambil dinas kerja dapat uangnya, saya bahkan kuliah lagi. Kuliah S1 kebidanan, saya awalnya AM Cap. Baru kemudian saya jadi STR Cap. Di kampus juga IP saya 3,98. Oh, banyak. Jadi dosen-dosen Stikes Helvetia juga kenal. Cum laude ini, cum laude. Iya, pada saat itu yang khusus D4
semuanya stiker Helvetia, dosen-dosennya bilang kerja di mana? Ya. Kok bisa pinter gitu. Terus saya bilang saya driver. Saya bangga jadi driver. Karena pada saat itu memang dari hasil driver saya bisa kuliah lagi. Terus saya tekuni sampai akhirnya saya ngambil Avanza. Avanza Veloz. Sendiri ya? Iya. Sebenarnya kalau dibilang motivasi saya kenapa gitu ya kan Bang. Karena memang pada saat itu saya udah jadi single. Saya bercerai, kemudian saya ngerasa gaji di rumah sakit itu sangat minim. Bahkan sampai sekarang pemerintah nggak pernah mensetarakan gaji tenaga kesehatan. Sehingga saya harus memutuskan pilihan. Hidup itu pilihan ya kan Kak? Betul. Antara saya ini butuh apa sekarang? Semakin dewasa saya merasa saya butuh uang. Bukan lagi pakaian dinas, bukan lagi kehormatan. Sehingga saya memilih menjadi driver. Dan sampai saat ini saya bangga jadi driver. Wih, luar biasa. Baik, itu cerita kisah inspiratif dari seorang ratu ya Bang Putra yang memang Ratu jalanan. Betul, ratu jalanan yang akhirnya banting setir dari rumah sakit, akhirnya banting setir ke jalanan. Iya. Tapi jalanan juga bukan jalanan sembarangan. Ya naik mobil ya, nge-grab gitu ya, ngojek. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari kisahnya Kak Ratu, kira-kira kita punya kisah apa nih dari Kak Grace? Kita juga boleh ulik kali ya Bang Putra ya. Silakan nih Kak Grace. Saya masih juniornya Ratu lah ya, Baik. masih juniornya Ratu. Dia dari 2017 ya, 2017. Kalau saya sih baru 2022 ya. Setelah COVID lah ya? Iya, setelah COVID. Awalnya memang saya punya penghasilan sendiri dengan usaha di rumah. Nah, Homemade atau apa ini Kak? saya jualan live. Jualan live terus dulu saya punya laundry. Tapi ya mungkin ya karena berbagai keadaan lah ya, berbagai keadaan jadi harus banting setir lagi nih. Nih, mobil memang udah ada, ya kan? Apa ya? Tanpa mengeluarkan modal nih, gitu ya kan? Tanpa mengeluarkan modal, kita punya penghasilan. Cobalah nge-grab. Dulu suami sering nakut-nakuti sih kayak gitulah kan. Banyak begal lah, inilah, bahkan sering bentrok sama suami. Kadang kenapa terlalu pulang malam gitu lah ya. Cuma bentrok, saya pikir bentrok di bukan, jalan gitu, bukan. sama suaminya balapan gitu. Jangan pulang malam-malam, nanti begal, nanti gini gitu-gitu. Ya biasa lah ya kan. Tapi semakin kesini semakin menikmati, dan seperti yang Kak Ratu cerita tadi itu memang resiko di jalan itu memang selalu ada, pasti ada, ya. Tapi kita belajar lapangan sendiri gimana, gitu. Jadi ya puji Tuhan sampai saat ini sangat-sangat menikmati penghasilan dari nge-Grab ini. Iya, sangat-sangat menikmati penghasilan dari Grab. Bahkan ya sesuai dengan kerja keras ya, sesuai dengan kerja kerasnya. Seberapa keras kita bekerja ya, pasti hasilnya nampak. Ya kan, itulah. Padahal perempuan sih. Iya. Tapi ini aku mau tanya nih sebelum ke Bang Putra kembali. Ini ada komunitas Kartini Jalanan Medan. Nah, di dalam komunitas ini apa yang bisa kita ulik nih? Kira-kira apa yang mungkin menjadi goals atau seperti apa sih gambaran dari komunitas ini? Gimana nih Kak Ratu sebagai founder ini? Founder. Betul, kita juga pengen tahu ya Bang Putra ya. Jadi 2017 sampai 2023 terbentuknya 15 Mei. Kartini Jalanan Medan itu posisi saya udah agak luang waktu, gitu Bang. Jadi saya udah ada usaha dan saya juga udah main TikTok. Jadi offline sewa-sewa dari TikTok itu lebih menjanjikan. Sehingga saya menganggap waktu saya luang. Ketika nggak ada job saya baru online. Bahkan saya bawa mobil saya online sampai sekarang gitu. Nah, saya berpikir nih waktu luang saya ini harus bermanfaat. Sehingga saya berpikir ada banyak perempuan driver di jalanan yang seperti saya dulunya. Jadi saya pengen angkat mereka, rangkul mereka gitu. Buktiin bahwasannya jadi driver perempuan, pendapatan terjamin, perlindungan ada, dan gak seseram seperti yang dibayangkan perempuan. Ini orang jadi supir perempuan kan pasti mikir, takutlah dibegal pulang malam, banyak orang jahat. Padahal di lapangan gak seseram itu. Nah, rasa salutku, rasa takjubku gitu, melihat perempuan-perempuan menjadi supir di jalanan, membuat rasa kepengen untuk membentuk suatu komunitas. Itulah saya katakan namanya Kartini Jalanan. Kartini berjuang untuk hak-hak perempuan. Nah, saya spesifikkan lagi ke jalanan.
Arti perempuan-perempuan yang kuperjuangkan adalah perempuan-perempuan yang masih berjuang di jalanan. Dengan pekerjaan status menjadi supir. Driver ya. Driver. Kalau orang Medan bilang supir. Ya kan Kak? Nah, Laki-laki supri itu. jadi Iya, gitu Bang Bang. Putra. Jadi saya kumpulkan dengan niat sebenarnya seperti ada teman Bang. Oh. Teman, saling kerja, saling support. Banyak teman, banyak rezeki. Makin kita perluas teman, rezeki makin bertambah. Betul. Kawan nggak bisa bawa job, oper ke kita. Oke. Jadi kan kita terbantu. Tambah lagi kita kejadian di jalan, kadang kan mikir gini, komunitas perempuan, kalau kenapa-kenapa siapa yang nolong? Saya bisa buka ban sendiri. Bahkan member saya ajari buka ban. Oke. Gitu. Saya juga pas kecelakaan ada mobil member. berhenti, bannya dibuka gitu ya. Nah, kalau ada kempes. Kadang kan orang mikir nih kalau bocor ban. Kalau bocor ban gitu kan Kak. Nggak ada laki-laki siapa yang nolong? Perempuan juga bisa. Hebat. Gitu kan. Dongkrak gitu. Iya bisa. Terus Tenaganya ada loh ternyata. terus kayak kecelakaan. Aduh. Ada member saya kemarin kecelakaan di bandara, dia nabrak truk berhenti, itu saya perjuangkan sampai truk mau ganti 14 juta. Wah. Itu saya perjuangkan, saya open donasi lagi di TikTok, biar apa? Biar yuk, ku bantu gitu loh. Nggak sendiri. Gitu. Jadi bukan karena komunitas perempuan, kami itu nggak bisa melindungi member kami. Jadi harapanku sih Bang, perempuan itu yang super-super di Medan ini gitu, jangan takut gabung di komunitas perempuan semua. Aku pengen buktikan perempuan juga bisa seperti laki-laki, tapi laki-laki belum tentu bisa kayak kami. Iya. Wah, itu setuju sih. Iya, betul. Statement terakhir setuju sih. Gimana Bang Putra setuju dengan Setuju, statement terakhir ya? Iya, luar Setuju biasa. juga ya Sangat Bang Putra. setuju. Ini karena di rumah istrinya nonton makanya ngomong kayak gitu. Kalau enggak mungkin tidak gitu ya Tidak. pasti ya. Interupsi ya. Enggak, karena 3 lah perempuannya. Oh, gitu. Saya sendiri laki-laki, saya diam saja lah pemirsa ya. Silakan. Iya, nah Mbak Putra kita juga pengen tahu dong keuntungan join di member komunitas KJM ini. Gimana nih dari testimoninya Kak Grace sendiri nih sebagai Member ya. member gitu Member ya. of ya, Kartini Member of Jalanan. KJM ya. Gimana nih testimoninya atau bagaimana sih supaya perempuan-perempuan di sana tuh bisa tahu gitu keuntungannya join di KJM ini seperti apa? Apakah memang kita terlindungi sekali sebagai perempuan yang terjun ke lapangan yang menjadi seorang driver? Gimana nih Kak Grace? Iya. Banyak komunitas cuma sekedar nambah-nambah teman aja gitu Oh, ya gitu. kan. Kalau ini? Nah, kalau ini kita bentuk ini, kita berteman, kita berkeluarga. Nah, Berarti ada jadi- jula-julanya nanti. Arisan ya? sudah berjalan, Ada sudah berjalan. jula-jula lah. Oh iya, Arisan. jual-jual Sudah ya. berjalan. Second Jadi, list. jadi kita punya anggaran dasar. Oh. Kita punya aturan di situ. Jadi kalau di komunitas lain kita nggak tahu ya gimana ya, tapi sini kita punya aturan, member itu bisa menerima haknya, dia juga harus mengikuti aturan kita dengan memberikan kewajibannya kan gitu ya. Jadi take and give itu ada. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Ratu tadi, banyak kejadian-kejadian nih yang sudah kita lalui nih ya selama 1 tahun ya. Kebetulan baru 1 tahun anniversary-nya Kartini. Semua member sini ikut menolong. Semua member ikut menolong. Baik itu dalam materi, tenaga, pikiran, semua ikut gitu. Jadi kita ini lebih ke keluarga. Nggak ada ruginya sih kalau saya bilang ya, nggak ada ruginya gabung di sini. Karena ya biasalah kalau perempuan itu banyak mulutnya ya dibilang ya, banyak Nah, mulut ya, nanti ya ini malah nggak jadi cocok begini. repot gitunya. Pasti nggak usah kan perempuan, laki-laki juga kayak gitu ya kan Bang. Pasti perbedaan itu ada. Cuma ya kita cari jalan tengahnya, kemana solusinya, kita selesaikan sama-sama. Nah, keuntungan keuntungan di sini seperti itu. Dan satu lagi seperti yang dibilang Kak Ratu, kita sering berbagi job, saling menguntungkan satu sama lain. Nah, jadi ketika si A tidak bisa ini, ada job nih Ini job offline. yang apa nih? Offline ya? Offline. Misalnya Nah. charteran lah kalau Iya, kata orang rentalan Medan gitu ya kan Rentalan, Bang. ya. Nah, ayo nih siapa yang bisa? Ya. Yang penting ini si sewa ini, si penumpang ini nggak kecewa kan? Iyalah. Nah, daripada sama orang, ayo dong sama kita aja yang ada di sini. Daripada buang sama orang istilahnya ya kan? Ayo sama siapa? Nggak salah dong berbagi rezeki sama teman, ya kan? Itu salah satu keuntungannya. Tapi ini hanya mobil saja kah atau sepeda motor juga? Masih mobil. Masih mobil.
Masih aja driver ya? mobil. Oh, kira-kira ada membuka kesempatan untuk yang sepeda motor atau gimana? Atau khusus mobil aja nanti nih Kartini jalanan? Kita mau buka. Kita mau buka. Motor, ya? Nah, jadi sebenarnya di tanggal 15 Mei ini ya, bulan ini ya, kita anniversary 1 tahun. Wah. Ya, kita anniversary 1 tahunnya KZM. Kita mau pengembangan ini. Oke. Pelebaran sayap. Oh. Pelebaran sayap ke ojol-ojol wanita, perempuan. Nggak ada yang dibedakan, cuma beda di kendaraan aja. Iya. Kita mau ngangkat mereka nih. Dari sisi penghasilan mungkin ya sesuai ya. Sepeda motor dengan mobil, pasti mobil lebih Ya, banyak penghasilannya. Nah, mereka lihat nih, penghasilan kita nih lebih banyak nih, kemungkinan mendapatkan job lebih besar. Ya kan? Kita mau tarik mereka. Tarik mereka itu dalam arti semangatin mereka. Yuk, aku bisa, kamu bisa loh. Oh, ayo berani. Berani, gitu ya, ambil. ambil. Upgrade dari sepeda motor ke mobil. Dulu saya juga awalnya seperti itu. Saya Gojek online juga pertamanya. pertama gitu. 3 bulan. Ngapain nih panas-panasan ya, gitu lah ya kan. Ini mobil ada. Udah, bawa mobil aja gitu. Dan resiko menurut saya ya, resiko di mobil itu lebih sedikit, lebih kecil daripada di sepeda motor kan. Untuk perempuan gitu. Jadi ya, positifnya itu kita mau merekrut driver-driver cewek yang ojolnya bergabung ke Kartini. Kita mau semangatin mereka biar penghasilan mereka lebih dari yang sepeda motor. Kalau belum pun ada unit, ada tempat perentalan. Oh, iya, betul. Nah, Bisa mungkin- dibantu juga berarti itu? Iya, ada tempat merental. Mungkin kan, aduh mau DP mobil mahal, banyak kebutuhan gitu ya kan. Ada. Ada Ji, tempat Pelan-pelan. merental Ji. Bisa juga. Ini maksudnya Bang Putra mau jualan apa gimana nih? Iya. Kalau Gimana? gitu saya pakai jilbab nanti. Iya beda ya. Beda komunitas berarti ya. Beda komunitas. Iya, seperti itu berarti ya. Iya. Sementara kalau Kak Ratu sendiri, ini kan mama ini kan biasanya di dapur ya kan, Iya. di kasur ya kan. Ini gimana? Anak-anak masih bisa diberikan perhatian kah gitu? Sejauh ini karena saya belum punya anak kali ya Bang ya. Tapi saya lihat member-member saya itu membuat saya tuh jadi sayang. Jadi mereka itu ada anaknya, ada keluarganya, tapi mereka tetap bisa bagi waktu. Tetap bisa bagi Antara waktu, mana ibadah minggu, Iya. mana anaknya dikasih pelajaran kayak misalnya lah Grace kan. Saya lihat dia masih berkomunikasi sama anaknya, PR dikerjai lewat handphone, tapi dia tetap bisa cari uang. Jadi sepertinya nggak ada problem lah. Kalau soal ini ya, antara kewajiban sebagai ibu dengan dia pekerjaan jadi supir. Oke, baik. Ini pemirsa mungkin kita akan lanjutkan nanti pertanyaan-pertanyaan bersama dua narasumber hebat kita ini, Kartini Jalanan Medan. Mari bersama dulu kita dengarkan Follow Band, Cantik. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu? Ya, kembali lagi pemirsa, segmen kedua Markombur kita membahas perempuan menginspirasi di jalanan. Wah, ini juga satu kayak semacam apa ya, sesuatu hal yang menjadi inspirasi betul karena perempuan di jalan. Biasanya perempuan itu kan di rumah, ngadem, ini pergi ke jalan tuh kan apa, skincare-nya gimana tuh kan Ji? Lebih mahal pasti ya perawatannya Bang Putra pasti ya. ya kan? Berdasarkan pengalaman ya, kalau skincare dan perawatan tuh biasanya lebih mahal karena lebih ekstra kan lebih gitu ekstra, ya. iya. Baik, Bang Putra. Perawatannya ya kan? Iya. Dan tadi kita juga sudah membahas terkait dengan antara peran ya, peran sebagai seorang Istri, perempuan, ya, istri atau sebagai seorang ibu. Ternyata
tidak luput ya, tetap harus intens terus, tetap harus menjalankan, tapi membagi manajemennya ya, manajemen waktu dan manajemen pengelolaan yang memang menjadi mekanisme sehari-hari. Tapi Bang Putra pengen tahu juga deh pengalaman-pengalaman mereka ini turun ke jalan seperti apa? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang nggak enak yang pernah terjadi? Mungkin Kak Ratu boleh berbagi cerita ke kita nih. Gimana nih? Pengalaman yang inilah yang mungkin menjadi pelajaran lah ya kan bagi rekan-rekan. Yang mungkin juga jadi awareness ya terhadap perempuan yang mau ikutan jadi driver ojol ini sendiri. Gimana nih Kak Ratu? Silakan Kak. Sebenarnya sampai sekarang 2017 ke sekarang udah lama ya Kak ya, 7 tahun. Tapi saya baru 1 kali kejadian begal. Tuh waktu saya bawa orderan ke Marelan, ke Jalan Paku. Aduh, ke rumah kita pula itu ya kan, ke tempat Jalan kita. Paku ya. Bang. Iya. Nah, jadi Jalan Paku itu mentok komplek, belok kanan itu ada komplek-komplek lagi. Ada ya, belok kanan terus. Belok kanan tuh dia kayak jalan kecil tapi bisa mobil. Iya, ada masjid itu sebelah kiri, baru ke Ya kanan. ke kanan. Baru saya itu bawa orderan, titik dia cuma di sampai mentok Jalan Paku. Karena hujan itu setengah 11 malam ya Bang. Aduh. Jadi saya antar. Terus sudah sawah, tiba-tiba depan udah hutan, udah gelap. Aduh. Ini abang ini memang sepanjang perjalanan nanya-nanya, nggak takut dibegal, nggak takut ini gitu kan. Jadi santai aja masih. Tapi karena udah tiba-tiba udah hutan, tiba-tiba dari gelap itu keluar kereta, parkirkan keretanya di belakang mobil saya langsung turun mobil Bang. Langsung turun mobil, ambil kunci setir. Saya kan punya kunci setir. Langsung saya pegang kunci besinya. Kau turun, apa kau yang kuantam nih? Aku bilang gitu Bang. Baru saya itu dia bilang, enggak. Masukkan aja ke kiri, rumah saya sebelah kiri. Udah kau turun aja, aku bilang kayak gitu. Yang kereta kabur. Titik udah lewat nih ya, titiknya udah lewat ya? Bang, tapi saya antar. Udah kabur, yang keretanya, dianya turun, udah mau pergi dia belum ngasih ongkos ya kan Bang. Ingat juga ongkos. Limpolnya taruh situ, saya bilang. Akhirnya taruhnya lah ongkosnya dia pergi, saya atre. Jadi pada saat itu memang mereka berdua tuh memang udah mau datang yang satu mau nyegrap dari belakang. Ya karena saya udah feeling yang nggak enak, langsung saya turun. Jadi dari situ pelajarannya kata hati nggak pernah salah. Jadi kalau mau selamat di jalan, utamakan kata hati. Nggak enak, cancel orderan. Nggak enak, jangan jalani. Kenapa kejadian begal-begal itu terjadi? Kalau menurut saya pengalaman di jalan, itu mereka tidak mengindahkan kata hati. Udah nggak enak dibawa juga demi duit. Terakhirnya kejadian. Jadi kata hati itu selalu benar. Gunakan hati untuk melakukan segala sesuatu. Gitu Kalau hati didengar. Kalau Kak Grace sendiri mungkin pengalamannya gimana Kak? Kalau begal sih sampai sekarang ini belum ya. Belum. Cuma mungkin nanti lah ya. Jangan dong. Jauh lah. Jangan ya jauh-jauh ya. Jauh ya. Atau pengalaman apa selain begal nih Kak? Cuma banyak penumpang-penumpang yang iseng. Gimana isengnya? Isengnya itu ya biasalah laki-laki ya, ramah-ramah mulut gitu, ganggu-gangguin gitu-gitu aja. Kalau begal jangan sampai lah. Itu aja. Oke. Masih aman ya, dan mudah-mudahan. Tapi kalau untuk megang-megang sih enggak. Cuma ya gitulah kan tahu perempuan, cewek supirnya gitu ya. Ramah-ramah mulutnya lah. Laki-lakinya itu aja paling enggak ada. Oke, Bang Putra gitu ya. Beda ya Bang Putra ya. Hampir lah. Hampir ya. Soalnya masih naluri sebagai seorang lelaki ya kan. Betul. Tapi ini balik lagi ke ceritanya Kak Ratu nih terkait dengan begal sendiri. Ini kan banyak sekali mungkin yang nggak usah pandang gender deh, cowok-cewek juga pasti jadi korban gitu. Nah, apa yang memang perlu dipertahankan sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang individu ini ketika terjadi kasus seperti yang tadi Kak Ratu alami? Tadi kan mungkin kalau Kak Ratu mungkin ada pengalaman dan lebih berani gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa berani seperti Kak Ratu nih. Gimana nih kira-kira? Yang pertama, fokuskan pikiran ke positif. Kita jangan berandai-andai. Contoh kalau baterai ada positif ada negatif. Iya betul Pak. Positif aja kita nih Bang, positif. Ya, positif ya. Resep itu positif bahwasannya nggak terjadi apa-apa saat bekerja. Jangan lakukan hal-hal yang membuat kita berpikir negatif. Contoh, sediakan air cabai, buat kontak-kontak. Itu sampai sedetik ini saya nggak pernah buat itu. Karena bagi saya, kalau saya menyediakan alat-alat untuk melindungi saya, dengan otomatis pikiran saya akan terarah ke negatif. Saya akan berpikir saya dibegal nih, nanti dibegal ini. Law of attraction ya. Seperti itu. Jadi jangan gunakan itu, tetap fokus, pikiran positif. Kemudian pandai membaca situasi, lihat orderan.
pelajari cara komunikasi di aplikasi online. Selama 7 tahun ini mungkin kakak udah tahu tuh daerah-daerah mana Udah. yang rawan gitu. Benar. Ya? Itu tadi tempat tinggal saya tuh, Marelan Iya. itu. Jadi saya sebenarnya rawan itu Bang bukan di tempat sunyi aja. Oh gitu. Rawan itu tempat yang memang nggak ada aktivitas. Iya. Rame Sunyi lah itu rumah. kalau nggak ada aktivitas, mana maksudnya? Nggak gini, nggak ada aktivitas dalam arti kata ini rame rumah, tapi udah jam 8 mereka nggak ada keluar. Seperti kayak komplek itu bahaya. Baru tempat-tempat yang nggak jarang dilewati, itu juga bahaya. Jadi sebagai driver harus pintar-pintar tempat-tempat mana yang rawan, kita berteman, bagi informasi, kemudian pandai membaca chat komunikasi dengan pelanggan. Yang namanya pelanggan akan terlihat dia pelanggan. Ketika udah nggak enak perasaan, cancel. Kemudian lihat jarak tempuh dengan jam kita tayang. Contoh udah malam, jarak tempuh masih 1 jam untuk meminimal kejadian yang nggak diinginkan, mending gak usah dibawa. Ya, karena kita kan harus balik lagi ke Iya, jadi posisi PP semula, dia kan? ukurannya. Contohnya kita masih jam 11 malam kita masih on. Tiba-tiba kita dapat durasi yang 1 jam. Kita PP kan jadi 2 2 jam. jam, ya. Otomatis jam 1 malam kita baru nyampe lagi di Medan. Ya, di tempat posisi Nah, semula. itu lebih bagus nggak usah diambil. Karena kita perempuan. Karena sekuat-kuatnya perempuan lebih kuat laki-laki, Kak. Ya kan? Weh. Jadi kita nggak bisa juga sok hebat di jalanan gitu. Iya. Nah, kalau Kak Grace sendiri nih, kalau tadi mungkin pengalamannya dari Kak Ratu seperti itu. Nah, kalau Kak Grace sendiri nih, kan lebih kepada catcalling mungkin ya, Iya. kita bilangnya ya catcalling. Nah, Catcalling, ini ada ya. nggak yang digebukin atau gimana nih cara untuk ya menghindari lah hal-hal seperti itu? Paling Gimana diramahin nih? aja mungkin ya. Ya selama dia berbicara masih sopan, maksudnya ya mental-mentalnya laki-laki gimana sih ngerayu perempuan kan gitu ya. Kalau masalah-masalah kayak gitu masih saya lawan lah, berbicara juga. Tapi ya nggak sampai, kalau udah sampai ke porno, Ya. langsung saya bad mood kan. Sampai- Langsung bad mood kan, nampak ini. Bawa mobil udah diam aja, gitu ya kan, bawa mobil diam aja, nggak mau lagi dicakapin. Udah, ya lepas itu ya biasa aja, nyantai aja sih. Saya prinsipnya gini, selama dia nggak nyentuh ya, ayo nggak apa-apa. Mau ngomong apa juga, ngobrol ngerayu-ngerayu juga terserah lah. Kita nggak bisa batasin orang ya kan, Betul, betul. kita nggak bisa batasin orang. Tapi kalau udah bersentuhan, Oh. saya Jadi ada boundaries Kalau ya. untuk Kak Ratu sendiri di komunitas inilah, KJM ini, Kartini Jalanan Medan, udah adakah yang teman-temannya ataupun anggotanya yang mungkin terkena begal gitu ya, Belum selain ada, kecelakaan gitu ya? Kalau kecelakaan sudah ada. Kecelakaan Itu saya selain tolong. itu, ha? Yang tadi saya ceritakan Ya. truk. Kalau yang begal ini begal belum ada. belum ya? ada. Oke. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Jadi koordinasi terus ada grupnya berarti ya? iya Ada jadi, grupnya. kita punya grup dan ini saya kan baru pergantian pengurus nih. Tadinya kan Kak Ratu. Ya, saya nyonya ketua. inilah jadi, Oh, jadi nyonya. ketuanya. Ya, ha-ha. Saya member bukan humas dulu ya. Humas, ya. Sekarang saya jadi ketua. Oh, dulu Jadi- bintang 2 berarti. Tadi humas, sekarang udah bintang 4 Iya, berarti iya. ketua. Jadi nggak tahu kepikiran aja setiap pagi itu nyapa di grup, ayo yang sudah mulai kerja nih kirim On share beat. live. Share live 8 Oh, jam. share live ya. Share live 8 jam. Yuk, supaya apa? Pantau-pantauan yuk kita yuk. Oh iya, live itunya ya. Share live kan yang 8 jam. GPS-nya yang 8 Iya. jam ya. Kirim ke grup, di grup semua nih. Jadi nanti kan misalnya nih mereka ada ngetem di daerah mana gitu kan. Dia buka nih, ngetem lah nih. Siapa di sini? Bisa janjian bareng gitu kan, ngetem sama-sama. Terus Itu bukannya jadinya ngegosip, bukan enggak lah, nggak tetap kerja kerja Bang. tetap ya, pemirsa ya. Tetap kerja, terus pantau-pantauan lah di live itu. Mana daerah yang macet juga kita sering sharing informasi. Kadang kan Medan banyak acara tutup jalan sana sini. Ayo Iya. hindari orderan ke sini. Jangan bawa ke sini gitu. Jadi berbagilah semua. Kalau untuk base camp sendiri di Kota Medan di mana? Yang sekarang Ya. itu belum ada Bang. Tapi rencana kami di Kopi Dante. Maksudnya yang sering ngumpul lah. Kalau sering bukan- ngumpul ya. di Gajah Mada. Oh, di Gajah Mada, di sana ya. Ada warkop kecil-kecilan di situ. Oke. Tapi siap. kami sistemnya sih memang belum ada base camp. Iyalah. Makanya Bakal buat ini ya. bakal buat base camp. Karena nanti base campnya juga ada spanduk. Di situ juga ada tertera. Turunkan harga beras gitu. Oh, jadi. Memerlukan transportasi. Oh, sih. untuk transportasi ya. Jadi
Armada Kartini itu semua siap. Siap ya. Nah, jadi harapannya makin terbaca, makin dikenal, Ya, makin banyak rezekinya. Iya, di online juga di up ya kan? Iya, benar. Ditunjukkan. Wah, keren banget ini ya. Jadi memang benar-benar komunitas yang saling membantu, saling bahu-membahu ya, dan saling mensupport satu sama lain nih. Tapi berarti kalau tadi mungkin aku dapat konklusi bahwa semua orderan atau customer itu diangkut ya. Jadi tidak ada gender kayak misalnya perempuan-perempuan gitu ya. Jadi Perempuan semuanya boleh bawa perempuan aja gitu ya. gitu ya. Jadi semuanya dibawa juga ya. Iya, Jadi karena cowok-cewek oke ya karena tuh ya. Iya, karena kan kita nggak tahu Kak. Kadang yang pesan laki-laki yang naik perempuan, Iya, kadang yang betul. pesan perempuan yang naik laki-laki. Kita nggak akan tahu kita berjumpa dengan siapa. Tapi ketika hati kita nggak enak, cancel orderan atau kabari ke teman. Serok live 8 jam. Jadi ketika ini aku mau bawa nih ke sini tapi hatiku nggak enak, Ya, kasih tahu tahu ya. teman, kasih tahu grup. Karena grup ini seperti keluarga Bang. Iya, iya. Semua di situ ada. Butuh taken list, lagi berduka kami buat. Oke. Jadi terstruktur. Ada ketua, ada humas, Iya, pengurus ada, grup pengurus juga ada, khusus grup juga ada, apa-apa dikabari. Dan kami sebagai pengurus juga punya channel. Contoh kayak bengkel, kami punya mekanik yang kami kenal. Jadi semua itu kayak misalnya polisi juga, alhamdulillah saya banyak teman-teman polisi. Jadi kalau ada apa-apa tuh selalu sigap. Tukar pikiran. Jadi walaupun perempuan, channel kami juga luar Oh biasa. biasa. Tempat Iya. pilu juga ada berarti ya. Apa Bang? Pilu. Apa tuh, Pinjaman lunak maksudnya. Bisa jadi Bang. Bisa Bapak Mana jadi. tahu serius deh ya. sekali. Mana tahu juga ada di jadi, dalam Bang. komunitas Mana kan. tahu Abang mau Serba sih. ada juga ya. Ya mana tahu ada donatur Abang. Oh iya. Gimana nih nanti Nggak. mungkin di Itu di ke- belakang ya iya. didiskusikan ya berdua Iya. ya. Belakang layar ya Bang. Lagi Ji, silakan Ji. Iya, nah untuk jadwal, ini jadwalnya berarti nggak ada ketentuan. Jadi kayak setiap walaupun itu malam juga tetap ikut dipantau. Ada Gimana piket ya? nggak gitu Iya. atau gimana? Nggak ada piket, sebenarnya nggak ada piket. Tapi ya beberapa member dari kita ini memang dia hobinya itu atau dia mulai bisa bekerjanya itu di sore ke tengah malam, bahkan sampai subuh. Oh, Nah, pejuang subuh berarti. jadi sesama mereka pantau-pantauan lah, ya kan? Ada nggak bagi nggak? Maksudnya kan dari mungkin 30% enggak. pagi ke siang kayak gitu Nggak ya? ada, nggak ada. Oh, Jadi bebas semua aja. yang punya grup ini, siapa yang lihat grup, buka nih share live, siapa yang buka share live, masih kerja, masih ini, masih di sini, gitu. Paling di situ sih, makanya mulai dari sekarang, dari kemarin itu saya tekankan, ayo yang udah kerja nih, kirim share live-nya. Iya. Nah, jadi bisa lihat Yang kan. sampai subuh kan masih kerja, Iya. ya aku mau masukkan anakku SD nih. jadi harus rajin ya. Iya, betul. Nah, tadi kan kalau Karatu tadi juga ada cerita nih Bang Putra, katanya dia sampai ngedongkrak sendiri, apa-apa iya, sendiri buka kayak ban gitu. sendiri. Nah, emangnya ada pembekalan khusus nih kalau Iya, ada gabung nggak? di komunitas sampai akhirnya bisa punya skill kayak gitu atau gimana, Diklat, diajarin ya, nggak iya. gitu? Enggak, jadi dulu saya di komunitas saya, Iya. saya perempuan ada 2 orang cuma. Kemudian pada saat itu saya memerlukan bantuan kempes, ban, selalu susah untuk nyuruh orang nolong saya. Contohnya gini, orang kan nggak mau rugi minyak juga Bang datangi kita. Bukan, orang tuh takut sama kakak. Aku dia baik Bang. Jujur amat ya. Iya, takut Jadi- kayak Kak Ratu tadi katanya. Kadang kalaupun mereka datang, Iya. awak yang nggak ngerasa enak. Yalah, wajib lah ya kan. Kan ngasih gitu Dari kan. mana-mana Terus ya. kadang pun Lama waktunya ya. mereka terus menunggu datang juga, misalnya saya agak terjauh gitu kan dari kota. Kasihan kalau mereka datangi saya. Jadi kadang saya yang bilang, gak usah Bang. Pernah tuh kan Bang, lama kali, sedangkan saya juga ada tamu bandara, saya ngejar. Jadi saya taunya itu dari YouTube kan. Jadi pas YouTube saya putar kayak mana caranya, saya coba. Dan alhamdulillah bisa. Bisa ya, padahal Dari dulu YouTube. sebelumnya kakak ini membantu melahirkan ya kan. Iya, iya. Saya di ruang bersalin dulu. Iya, bisa buka ban jadinya ya. Jadi sebenarnya samanya itu mobil sama manusia ya kan Bang, onderdilnya sama. Ini gak ribut ya, kok itu kan ribut. Waduh, gitu kan. Beda suaranya Iya. ada atau enggak Terus ada. ya teman-teman yang lain itu diajarkan juga mungkin sekali-sekali pas jumpa Iya, gini jadi caranya gitu. iya, jadi ada beberapa teman yang dia nggak bisa, ya udah saya bantu buka, gini loh Kak caranya, gini loh. Tapi yang namanya perempuan kan nggak semua kita paksa harus melakukan Bang. Ya, betul. Ada yang dia memang, malas sekali lah suruh aja lah tukang beca itu, alah malas sekali lah udah langsung ke tambal ban kan gitu kan. Jadi nggak bisa kita paksain, tapi saya selalu bilang ke member,
sama ketua baru juga saya bilang, buat diri kita bisa, sehingga tanpa laki-laki pun kita bisa. Walaupun kita butuh laki-laki, tapi tidak bergantung pada laki-laki. Seperti itu deh Bang. Butuh laki-laki tapi tidak bergantung. Tidak bergantung pada laki-laki. Pada laki-laki. Betul Bang Putra. Setuju Cici? Kalau itu setuju, setuju dong. Ya kan setuju ya kita bertiga ya. Setuju lah, itu butuh kok. Tetap. Kan contoh seperti ini ya, gak ada Bang Putra kan kita kosong gitu kan, ada laki-lakinya gitu Obrol ya. laki-laki Pincang, ya. Iya, gak ada yang ganteng sendiri kan, nanti cantik bertiga gitu kan, bagi-bagi. Oke, nah kalau untuk yang kita ketemu-ketemuan ataupun mungkin pertemuan ya, gak ada memang khusus mau ngapain gitu. Mingguan atau bulanan yang iya, kayak pertemuannya. gitu. Jadi kita punya jadwal dan ini wajib sebenarnya. Oh, ada pertemuan wajib? Iya. Setiap bulan, di akhir bulan, kita ada kopdar. Kopdar bulanan. Di situ juga kita ngerayain ulang tahun member-member kita. Oh, di sana wajib hadir ya? Iya, wajib hadir. Di sana kita ngerayain ulang tahun member kita. Di situ kita juga bisa sharing, ya, temu ramah lah. Ya, kalau ini kan nggak setiap hari ketemu, nggak setiap minggu ketemu juga ya, kan. Nanti malah nggak jadi Malah on beat gosip ya kan? Ya, jadi gosip ya kan? Malah nggak capai target. Iya. Jadi di setiap bulan itu biasanya akhir bulan sih. Sekalian kita ngerayain ulang tahun. Oke, Kak Grace, kita tahan dulu jawabannya. Kita mau dengarkan lagi nyanyi dari Bang Fahmi ini. Baik pemirsa, mari kita dengarkan lagu selanjutnya, Hari Bersamanya, Sheila on Seven. Silakan Bang Fahmi. Ya baik pemirsa, kembali lagi Markombur segmen kita yang ketiga. Kali ini memang seru kali sih ya kalau bahas tentang perempuan ini ya kan. Apalagi kita tidak menyangka ternyata sekarang ini laki-laki pun harus bersaing dengan kaum perempuan ya. Bahkan di beberapa aspek kehidupan misalnya sampai tukang bangunan pun udah ada nih pemirsa. Yang Udah banyak ya, perempuan udah banyak juga ya kan. Nah ini kemana nih laki-lakinya ini Zi ya kan? Ini satu. Oh iya satu, tiga perempuannya ya. Iya, itu juga ada tuh Ada yang juga. bertiga tuh, laki-laki juga kan. Iya, banyak, iya. pasti ada kok. Banyak, Pasti nggak usah wajib tanya ya. di mana ya. Baik. Nah, Bang Putra, kita dari tadi udah ngobrolin soal komunitas KJM ini dan kita udah tahu ya seperti apa keuntungan-keuntungannya. Tapi dari tadi kita belum dengar nih, kira-kira goals dari KJM ini sendiri Mungkin visinya dibentuk lah ya. seperti apa sih visi misinya? Iya. Betul, Bang Putra. Kita langsung tanyakan kepada foundernya nih, sebagai founder apa nih yang menjadi latar belakang, punya goals apa ketika membuat komunitas ini? Mimpi besarnya lah Kak, kan gitu Kak. Mimpi besar saya membuat perempuan-perempuan khususnya di Kota Medan punya penghasilan tambahan, kemudian jadi lebih berani. Kemudian mimpi saya ini komunitas ini nggak hanya di sini Bang. Saya lebarkan sayap seperti kata ketua sekarang kan, kata ketua KJM, ke ojol-ojol perempuan. Kemudian jadi motivator yang mobil ke kereta tadi, sehingga upgrade lah yang kereta menjadi mobil. Kemudian makin besar, minimal 50 orang nanti membernya ke atas. Saya pengen legalkan komunitas ini, kemudian nanti dapat dana hibah dari pemerintah, yang mana dana hibahnya ini akan saya lakukan untuk pergerakan pembesaran pelebaran komunitas ini. Jadi tidak merugikan lagi waktu pengurus, member harus patungan. Misalnya nih kita mau ada kegiatan, kita udah pakai dana hibah tadi. Bakti sosial Bakti sosial, kita bisa pakai dana hibah tadi. Kenapa? Udah kita legalkan. Jadi mimpi saya itu ke depannya Kartini Jalanan Medan makin besar, makin banyak member, makin solid, makin kuat, makin jadi motivator untuk semua perempuan agar mau kerja. Karena kalau kita punya skill, ayo kerja. Bantu suami yang udah berumah tangga sehingga perekonomian tidak pincang, sehingga meminimal perceraian. Bagi perempuan yang single bisa membiayai dirinya sendiri atau anaknya. Bagi perempuan yang masih gadis bisa mencapai impiannya. Karena pendapatan jadi driver khususnya menurut saya itu sangat menjamin. Asalkan kita pekerja. Memang sekarang ini suami istri kan kebanyakan pemirsa harus kerja bareng ya. Iya, pincang Bang ekonominya. Kalau menurut saya nggak pincang sih, seperti tanjaan dia.
Kalau 2 gerdang dia kuat dia akan. Makin melesat ya. Iya, makin melesat dia. Kan 2 gerdang kan, suami istri ya kan. Kalau bagi Aduh. saya kayak 2 kaki berjalan. 2 kaki Ketika berjalan. satu cuma berjalan, dia akan semakin lambat. Kalau dua-dua melangkah, pasti akan cepat mencapai tujuan. Jadi bagi saya, suami istri itu wajib bekerja. Karena salah satu pertengkaran itu nggak jauh-jauh dari ekonomi, Bang. Oke. Tidak jauh-jauh. Biasanya seperti itu ya. Iya, kalau rumah biasanya tangga pasti hampir 85%. ekonomi Masalah? yang menjadi Ekonomi. permasalahan ya. Iya. Tapi kalau ekonomi sudah nyaman, biasanya masing-masing ya. Mengikuti, Bang. Masing-masing selingkuh maksudnya. Dia udah seperti itu, tolong ya. Jangan diajar. Oh, jadi. Selingkuh pun, Bang, Kak, bertahan dia, Kak. Oh, bertahan dia. Gara-gara ekonomi masih ekonomi cukup. juga ya. Iya. Tetap yang penting Bertahan cuannya. Ya. Kalau Kak Grace Pengalaman sendiri, siapa ya? Iya, Kak Grace sendiri mungkin menjadi Sebagai ketua ya, ketua. Pak Ini kan Putra sekarang ya. kan ketuanya kan. Iya. Nanti kemana dibawa organisasi inilah di masa kepemimpinan Kak Grace? Ya, sama seperti kata Ratu tadi ya, kita satu visi, satu misi, ya, melebarkan sayap-sayap Kartini ini Ya. supaya driver-driver ojol bisa bergabung dengan kita, tidak ada kesetaraan, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan, mengangkat mereka supaya bisa berpenghasilan lebih lagi dari situ. Kalau luar kota Medan kan banyak juga tuh. Bisa nggak maksudnya buka cabangnya gitu ya kan? Boleh. Jadi saya pengen itu, Bang. Gimana? Ada nantinya, saya udah hubungi nih teman-teman saya driver yang di Ya. luar, kayak di Jawa, Jakarta, Surabaya juga Ya. ada driver. Saya pengen ke depannya ada Kartini Jalanan Indonesia. Woi. Jadi nanti ada Kartini Jalanan Jakarta, Kartini Jalanan Surabaya, Sumatera Barat. Iya. Jadi itu impian saya salah satunya. Oke. Jadi ada Kartini Jalanan Indonesia, KJI nanti. KJI namanya ya. Berarti coblos nanti. Iya. Jadi gitu Dan ya, harapan saya juga kalau bisa, Bang, makin naik, saya makin bermanfaat, Ya. saya bisa memperjuangkan hak-hak perempuan bukan cuma supir, tapi semua perempuan Indonesia. Oh. Wow, Itu goals yang harapan luar saya. biasa ya. Kartini host Indonesia nanti Oh, Gigi. boleh juga ya. Iya, jadi kita punya goals masing-masing. Advokasi masing-masing ya. Nanti kita akan buat di Bang Putra setelah ini ya. Terima kasih loh inspirasinya. Ini benar-benar sesuai dengan ini ya judul Temanya ya. ya. Perempuan menginspirasi di mana aja lah. Kita jadi jalanan jadi di mana aja gitu Cuma ya. kita kadang sedih juga kan Ji. Apa tuh, Ada Bang Putra? mungkin dari kakak sendiri ada yang miris gitu. Nanti dia sambil bawa anaknya pemirsa. Ya, ada nggak anggota kita yang seperti itu? Ada, Bang, tapi aku selalu bilang ke member, jangan bawa teman. Saya selalu mengingatkan member, jangan bawa teman, baik itu suami atau anak. Lebih bagus pakai pengasuh, kita kerja keras di jalan supaya bayar pengasuh. Karena mirisnya seperti ini sih, Bang. Kadang mereka saking banyak kebutuhan, bayar orang itu nggak sanggup. Si suami juga pendapatannya minim, sehingga mau tak mau bawa anak. Dan kadang kita jumpai customer yang nggak ngerti, dia mau laporin kita. Kalau dia laporin kita ke aplikasi online tertentu, kita bisa kena PM, putus mitra. Jadi itu sangat berbahaya. Saya selalu ingatkan jangan bawa teman. Itu yang pertama ya kan, Bang. Baru jangan sampai perempuan-perempuan ini membahayakan dirinya sendiri. Gimana tuh maksudnya? Bawa anaknya tergoncang-goncang. Ada bawa bayi kemarin, Kak, ditaruhnya tilam, taruhnya bayi, kan membahayakan dirinya sendiri. Oh, Anaknya iya. juga bahaya. Iya. Jadi menghindari hal-hal yang negatif seperti itu sih sebenarnya bukan hanya mungkin ya tadi yang untuk pelanggaran terjadi, tapi juga awareness untuk dirinya Tapi sendiri. itu dilarang, Kak. Memang Oh, dilarang. dilarang. Kalau ya. bawa Ada online aturan. itu bawa etiknya, teman, kode etiknya udah melanggar kode etik. Oke, jadi ada aturan-aturannya tertentu ya Bang Putra ya. Kalau misalnya tengah malam gitu bisa kan? Ada on beat kita tengah malam gitu mungkin menemani kita. Nggak boleh juga ya. Jadi seperti gini, Bang, saya selalu bilang ke teman saya, kenapa sih saya kan dulu main malam ke pagi, Bang. Saya punya target, saya pulang dengan sekian trip, saya harus capai target gitu. Kadang pagi ke pagi, kadang saya tidur pun di parkiran hotel Danau Toba, itu cuma 5.000. Di hotel Danau Tobanya tapi di Iya. parkirannya. Di pemirsa. parkirannya. Jadi itu cuma 5.000 sampai pagi. Daripada saya pulang bolak-balik, saya stay di situ. Iya. Karena bandara jam 4 itu banyak. Iya. Ah, betul, jadi betul. Pesawat pertama ya. pesawat pertama. Iya. Jadi maksud saya seperti itu gitu, Bang. Sendiri aja. ya. Sendiri aja. Itu gini, saya selalu bilang teman, kenapa berani? Itu udah resiko. Berani jadi driver, tanggung resiko. Karena aplikasi nggak akan mau itu, Kak, menjamin garansi asuransi yang kita bawa. Itu sama aja kita kayak mencelakai orang yang kita bawa.
Jadi ya kalau kita berani mau main malam ya berani tanggung resiko. Nah, kalau Kak Grace menanggapinya gimana nih? Mengenai peraturan tadi itu kan? Aturan Yang harus ditegakkan ya, aturan dari aplikasinya sendiri. ya memang kode etiknya seperti itu, tidak boleh bawa teman. Nah jadi ya kalau memang dia takut untuk on beat malam, jam 8, jam 9 selesai pulang. Oke. Gitu, jangan memaksakan diri. Seperti kata Ratu tadi bilang kan, feeling itu kan sebenarnya ada ya. Ya. Nih, kayaknya nggak bisa nih. Ya udah stop. Baik. Gitu. Oke Kak Grace, mungkin kita Kak Ratu ini di akhir acara nih ya Zia. Jadi mungkin kita berikan kesempatan dulu lah nanti dari Kak Grace dulu pemirsa memberikan closing statement, lalu diakhiri oleh Kak Ratu untuk menghimbau, mengajak teman-teman bergabung di komunitas Kartini Jalanan Medan. Silakan Kak Grace. Ya buat Kartini perempuan-perempuan ya, khususnya di bidang transportasi, kami Kartini Jalanan Medan mengajak driver-driver yang belum bergabung dengan kami supaya bergabung, dan juga ojol-ojol perempuan yang belum bergabung dan belum punya komunitas nih, ayo gabung sama kami aja. Kita bisa kok sama-sama mengatasi masalah. Kalau ada masalah kita bisa saling mensupport, bahkan bisa jadi motivator terbaik untuk kalian supaya kalian punya penghasilan lebih. Gitu, punya penghasilan lebih, tetap semangat. Oke, baik, silakan lanjutkan Kak Ratu. Untuk semua perempuan di Kota Medan yang punya skill menyetir, ayo ikut seperti kami menjadi supir atau driver, karena pendapatannya juga lumayan, tergantung kerja keras kita kayak mana. Kemudian jadi perempuan menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan lainnya. Kemudian perempuan harus membuktikan bahwasannya dia memang patut dihargai, layak untuk dihormati dan dilindungi. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas diri kita, maka selamanya kita akan tertinggal oleh laki-laki. Jadi buat perempuan sekota Medan, semangat, gabung kepada kami. Ojol perempuan, upgrade ke mobil, gabung kepada kami. Kami akan menjadi inspirasi buat kalian. Oke, baik pemirsa, terima kasih Kak Ratu. Yang mau join boleh Bang? Oh, yang mau join boleh diajak Instagramnya tadi ya. Yang mau join boleh ke TikTok Kartini Jalanan Medan, atau boleh DM TikTok saya juga Ratu Jalanan Medan, atau Instagram saya juga ada Ratu Jalanan Medan. DM saya, gabung kepada kami, jadi bagian keluarga kami. Oke, baik. Terima kasih Kak Ratu, terima kasih Kak Grace ya. Mungkin inilah akhir dari acara kita hari ini, Markombur kita hari ini. Para wanita, pesan saya sebagai seorang laki-laki di sini, jika kau telah melihat indahnya pelangi, jangan lupa saat hujan ada laki-laki yang telah memayungimu. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Saya Zima Zaharinya, selamat undur diri dari hadapan Anda, dan untuk menutup perjumpaan